Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mana nih suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam Oke, mungkin ini pertemuan ke-13. Kita sisa tinggal 2 pertemuan lagi. Pertemuan 14, 15, 16 kita UAS. Nanti UASnya sesuai dengan permintaan, yaitu kita presentasi. Nanti saya akan share minggu depan untuk apa sih UASnya. Jadi nanti pas saat UAS kita dapat presentasi langsung gitu ya. Jadi semuanya. Waktunya itu untuk presentasi seperti biasa, jangan lewat dari 10 menit gitu ya. Karena waktu kita terbatas, jadi nanti bisa diarahkan nanti minggu depan saya share untuk soalnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen strategi media komunikasi. Jadi, eh, manajemen strategi media komunikasi itu apa sih? Gimana sih strategi kita dalam mengkomunikasikan di media sosial ataupun digital. Kemarin adik-adik sudah mempelajarinya ya. Nah, ini seperti biasa saya selalu memberitahu bahwa mungkin hari ini adanya cuma Zoom dan tanya jawab. Karena untuk tugas pun kita sudah selesai ya, jadi nggak ada tugas lagi. Tapi kita nanti fokus untuk adik-adik, mungkin ini kisi-kisi UASnya saya taruh di depan ya, agar nanti adik-adik malah soal UASnya yang saya berikan, jadi nanti adik-adik sudah bisa untuk membuat paper dan presentasinya. Jadi papernya sebenarnya paper PPT aja gitu ya. Istilahnya PPT yang dipresentasikan saat kita pembelajaran. Jadi nanti UASnya istilahnya saya menonton adik-adik yang sedang mempresentasikan produknya mungkin dari untuk sosial media gimana nih strategi-strateginya dalam komunikasi di sosial media maupun digitalnya nanti gitu. Jadi nanti saya akan minggu depan berikan soalnya, adik-adik sudah dapat mengerjakan mungkin ini anggapannya kayak lebih cepat gitu ya. Nanti saat UASnya langsung kita bisa input. Jadi nanti langsung bisa input UASnya. Silakan ya bisa input UASnya dan langsung kita presentasi memulai VidCon-nya. Gitu. Jadi sudah bisa di-input papernya. Jadi papernya mungkin misalkan ya kita presentasi nih VidCon mulai. Papernya itu deadline-nya misalkan ada masukan-masukan dari saya, nanti kurang ini gitu ya. Nah, nanti bisa diperbaiki sedikit, kemudian nanti di-inputnya saat sesudah mungkin deadline-nya sebelum jam 12 apa jam 11 biasanya. 11 malam gitu. Jadi untuk presentasinya. Gitu. Jadi bisa nanti di-input langsung ke UAS-nya gitu. Jadi mau nggak mau saya harus walaupun di presentasi kita presentasi tapi saya harus jawab ada yang di-input papernya, bukti papernya di situ gitu. Papernya sebenarnya PowerPoint aja, simple. Nah, mungkin kita belajar manajemen strategi media komunikasi, kemudian besoknya komunikasi advertising, dan cyber media. Jadi walaupun di dalam komunikasi kita perlu ada kira-kira apa nih yang melanggar, apa yang tidak. Jadi ada namanya hoax gitu ya. Ada namanya komunikasi secara salah menyalahi aturan. Nah, nanti kita di situ kita akan mempelajarinya. Nah, eh, mungkin ini saya sedikit ya, nggak banyak saya ngambil cuplikan-cuplikan. Sebenarnya strategi komunikasi ini, jadi kalau kita berkomunikasi, kadang saya juga suka nge-phrase gitu. Ketika saya biasanya mengajar kelasnya banyak-banyak adik-adik. Jadi di suatu perusahaan gitu, misalkan saya training gitu ya, anak-anak manajemen training gitu ya. Manajemen training itu bahkan ratusan di hall gede gitu ya. Saya pun untuk berkomunikasi dari awal pun saya kadang nafasnya kayak terengah-engah gitu ya untuk awal. Dan kadang nge-freeze di kita ngomong apa lagi ya. Tapi kita dapat merencanakan suatu komunikasi yang efektif bagaimana caranya yaitu ada jeda. Jadi intonasi. Dimana kita planning dulu komunikasi kita mau apa. Biasanya malam-malam kita udah baca dulu.
Padahal kita udah coret-coret dulu, oh besok komunikasinya ini. Sesuai dengan jam yang ada gitu. Jadi nanti adik-adik mungkin saya berikan waktu 10 menit gitu ya. Misalkan 10 menit untuk UAS itu adik-adik pastikan karena saya nanti akan pakai apa menggunakan stopwatch gitu ya. Jadi nanti bisa untuk adik-adik jangan sampai terlewat dari 10 menit atau mungkin terlalu kurang dari 10 menit. Jadi bisa nanti kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira komunikasi apa lagi yang dapat kita tambahkan gitu. Jadi untuk mencapai suatu tujuan nih, bagaimana caranya untuk approach tergantung kondisi tertentu. Jadi misalkan kondisi nih, misalkan komunikasi manajemen kita yang memang masih kurang gitu ya. Saya pun kemarin disuruh presentasi gitu ya di depan profesor-profesor gitu. Nah, ketika saya mempresentasikan, profesor udah bilang kurang 10 menit lagi gitu. Sisa sisa 2 menit lagi. Saya selalu menaruh mungkin di laptop ya, taruh ada jam gitu. Jadi saya download jam gitu buat untuk stopwatch agar waktunya pas gitu. Bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan secara dengan baik, memanage dan memplanning dengan baik. Jadi adik-adik nanti sudah dapat mencoba ya. Nah, sedangkan ada menurut Anwar Arifin ini, jadi ada strategi komunikasi, di mana yang nanti akan kita pelajari. Jadi ada dimensi-dimensi komunikasi ya. Biasanya communication planningnya sebelum kita mencapai komunikasi kita ada planningnya dulu. Seperti kemarin ya, saya udah beritahu ada intro, terus kemudian udah masuk ke inti gitu ya. Kemudian langsung endingnya apa dari sesuatu yang kita komunikasikan. Nah dari situ kita sudah memanage kira-kira apa nih yang akan kita berikan. Sebenarnya simple gitu ya. Nah, untuk strategi komunikasi sebenarnya adalah tindakan gitu ya, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan tujuan komunikasi berarti kondisi untuk ruang dan waktu. Jadi di mana nih kita ada di dalam strategi. Sebenarnya setiap komunikasi pun kita harus menstrategikan. Kira-kira nanti saya mengkomunikasikannya seperti apa ya? Dapat dipahami atau enggak ya dengan orang lain. Jadi kita walaupun misalkan ya, saya pun bingung disuruh mengajar 3 SKS komunikasi. Alasannya adalah komunikasi itu luas banget, tapi komunikasinya fokus kepada sosial media dan digital. Bagaimana caranya? Harusnya kalau misalkan kita berkomunikasi secara ruang dan waktu yang sama, gitu ya, biasanya lebih efektif dibanding dengan VidCon, gitu ya. Nah, karena mencapai efektivitas saja, mungkin kita online pun nggak terlalu efektif. Kadang mungkin adik-adik lagi main handphone gitu atau mau apa. Nah itu sebenarnya saya pun juga nggak tahu nih secara sadar ini bener nggak nih ya dengan yang saya presentasikan untuk adik-adik dapat dipahami nggak ya. Jadi kita akan memahami tindakan yang akan digunakan. Nah, teori dalam strategi komunikasi seperti biasa. Mohon maaf ya, ini agak jelek ininya. Oke. Jadi kemarin tuh ada namanya Laswell. Kemarin ada beberapa di UTS saya keluarkan sebenarnya. Ada beberapa ya banyak yang masih salah. Dalam UTS itu ada menjawab tentang Laswell ini. Gitu ya. Dipilihin ganda. Nah, mungkin kalau alasan saya adalah adik-adik dapat membacanya lebih lagi. Karena memang sebenarnya Bapak Harold de Laswell ini adalah yang menyatakan bahwa
menerangkan kegiatan komunikasi atau cara untuk menggambarkan dengan tepat. Jadi tindak komunikasi ini pernyataannya who says what in which channel to whom. Jadi untuk siapa, with what effect. Jadi who says what in which channel to whom, with what effect. Jadi siapa sih yang berbicara, siapa yang mempunyai channel tersebut gitu ya, untuk siapa juga yang akan berefek gitu. Jadi siapa yang menyatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efeknya bagaimana gitu. Jadi kalau diuraikan nih ya, kita bisa untuk siapa, terus telaah dulu nih komunikatornya. Saya sebagai misalkan saat ini adalah pengajar adik-adik gitu ya. Saya pahami adalah adik-adik ini adalah orang yang remaja menuju dewasa. Gitu ya, atau sudah dewasa bahkan. Nah, saya menganalisis dulu nih, kira-kira media komunikasi yang efektif seperti apa? Pesannya yang dapat dipahami seperti apa? Gitu. Apakah dapat memberikan efek yang baik atau tidak? Gitu. Jadi saya telaah dulu siapa komunikatornya dan siapa yang mengatakannya. Jadi mengatakan apa, caranya apa, kepada siapa, efeknya bagaimana gitu ya. Dari itu ada pesan, media, komunikasi, dan efek. Nah, analisis ini gitu ya, analisis efeknya ini ya. Jadi dari analisis ini kita berapa pada efek. Dan di dalam sini ada komunikasi. Kita lagi. Saya sebagai komunikan, jadi adik-adik sekarang yang mendengarkan adalah sebagai komunikator. Gitu ya. Nah, harus menganalisis kira-kira lebih aktif lagi. Bagaimana nih agar komunikatornya dapat lebih aktif gitu. Kira-kira nih analisis efek apa nih yang mereka dapatkan. Contoh kemarin ya, adik-adik sudah mencoba untuk affiliate gitu ya. Nah, di affiliate ini kita ada mungkin efek-efek tertentu gitu ya. Jadi misalkan dari hasil affiliate ini atau hasil YouTube adik-adik, apa nih penambahannya, efeknya terhadap komunikator? Komunikatornya ada atau kalau kita dapat bilang saat ini komunikator itu adalah netizen. Netizen yang mungkin yang kita analisis kira-kira netizennya seperti apa ya kalau ketika kita mengkomunikasikan hal seperti ini gitu ya. Nah, contoh komunikasi yang efektif gitu ya. Jadi secara verbal jelas dan tegas gitu ya. Jadi kita berbicara dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan. Misalkan ya, saya pun juga kadang bingung nih, saya ngomong apa ya tadi gitu. Misalkan seperti itu. Atau adik-adik juga, ini ngomong apa sih nih? Kok nggak jelas ya? Bu, boleh diulangi gitu. Oh, berarti saya tadi ngomongnya kurang jelas ya. Gitu. Nah, biasanya kita menyampaikan contoh ya, instruksi kepada mungkin tim kerja, bahasa yang jelas dan tegas. Memastikan semua anggota tim dapat memahami. Contoh nih, mungkin saya kerjanya di tempat yang banyak orang asing, gitu ya. Saya pun kadang suka lupa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Suka mix nih, kadang bahas dulu, mungkin saya tinggalnya di Jakarta Selatan. Nah, rata-rata orang Jakarta Selatan itu bahasanya mix antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi misalkan ya, so at least kita tuh harus ngerjain ini. Kemudian kamu arrange ya untuk kerjaan. Nah, itu kan kayak kadang ada yang dari daerah yang bahasa Inggrisnya kurang, arrange apa sih? Nah, ngapain sih gue? Biasanya suka gitu. Nah, sebagai tim pekerja yang kita misalkan orang Indonesia, ya udah kita pakai bahasa Indonesia aja.
Atau mungkin kalau misalkan memang diwajibkan dapat sebelum keterima pekerjaan harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, biasanya kita instruksinya full Inggris saja dibanding dengan anggota tim yang memang kurang tepat gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah contoh dalam bahasa verbal yang jelas dan tegas. Jadi misalkan kita pakai bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia semua. Jangan campur-campur. Misalkan tadi ya, misalkan kita ganti ya, who says gitu, who says apa, who says what gitu. Dengan cara apa? Duh, channel kemana nih? Dengan efek apa? Itu kan akan berpikir tuh, ini ngomong apa sih kok campur-campur? Ya udah kita bahasa Indonesia aja. Siapa mengatakan apa, dengan apa, siapa, dan efeknya bagaimana. Atau sekalian bahasa Inggris. Who says what in which channel, to whom, with what effect. Jadi bisa nih kita dengan jelas. Atau adik-adik mendengarkan aktif dengan empati. Nih, contoh ya. Saat berbicara. Jadi misalkan adik-adik saat berbicara dengan temannya. Tapi temannya malah misalkan main handphone gitu ya. Nah, tidak memperhatikan dengan penuh. Marah nggak? Gitu. Contoh ya, kemarin saya lihat konten pacarnya main handphone terus, atau suaminya main handphone terus gitu ya. Kemudian istrinya ngomong, nggak didengerin gitu ya. Itu akan mengalami masalah karena tidak ada perhatian yang penuh, akhirnya miskomunikasi. Jadi sebenarnya tugas yang pertama ya miskomunikasi itu tentangnya. Jadi gimana cara kita mendengarkan empati untuk memahami perasaannya. Dan kadang mendengarkan dengan baik penuh kepada lawan bicara gitu. Jadi kita perlu nih perspektif mereka dan menunjukkan empati dalam berkomunikasi. Jadi adik-adik bisa nih, oh ternyata kayak gini ya. Oh, oke, berarti mulai start dari sekarang. Komunikasi yang baik ketika kita berbicara dengan orang lain, kita bisa melihat matanya. Nomor satu. Kemudian kita bisa mendengarkan dengan baik. Oh, seperti itu ya. Maksud kamu begini. Kita make sure lagi perspektif mereka, pemikiran mereka yang mereka berikan saat berkomunikasi dengan kita yang memahaminya. Kadang saya pun sama ibu saya, bahkan sama adik saya suka miskom gitu atau nggak ada eh, kadang bilangnya A, saya pengertiannya B. Kadang untuk berkomunikasi, kadang saya suka make sure maksud ibu begini gitu ya. Oh, nanti oleh karena itu setiap saya perkuliahan saya selalu tanyakan ke adik-adik, dapat dipahami untuk ini? Ya, gitu. Tadi ya, tadi untuk kuis aja saya sudah kasih penjelasan di pertemuan 1. Nih, kuisnya jawabannya di sini ya. Ternyata ada yang miss kan. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Berarti itu masih awal-awal kurang mendengarkan atau kurang empati terhadap komunikasi yang ada. Kok saya nilai segini gitu ya. Nah, itu bisa. Kenapa? Saya pun memahami, oh ini mungkin kamu masih kurang melihat nih saat Fitcon ada yang miss atau kamu lagi tidak ikut Fitcon saat hari itu gitu. Bisa aja seperti itu. Nah, bahasa tubuh yang positif dan tepat biasanya untuk menyampaikan pesan saya pun biasanya senyum gitu ya. Terus gerakan tangan yang ramah saat berbicara misalkan seperti ini gitu ya. Jadi menunjukkan ketulusan koneksi terhadap audiens. Nah, biasanya saya menjelaskan pesan secara singkat gitu ya. Jadi ada gestur. Jadi menurut saya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya walaupun seperti ini kelihatannya adalah sebenarnya membuat bahasa tubuh lebih positif dibanding saya harus seperti ini gitu. Nah, itu berbeda adik-adik. Jadi bagaimana cara untuk oh jadi gitu ya gitu. Jadi bisa nih ketika kita mendengarkan oh gitu atau mungkin
saat menjelaskan bisa dengan senyuman yang ramah dan gerakan tangan yang ramah saat berbicara di depan umum. Nah, ini tips adik-adik saat mungkin kalau nanti udah mulai skripsi ya. Jadi kalau udah mulai mungkin disuruh skripsi atau presentasi depan, nah senyumlah dengan ramah dan biasanya pergunakan tangan untuk menjelaskan. Jadi misalkan jadi gitu ya. Jadi kita bisa untuk sebenarnya alasannya juga satu bisa open di depan umum dan dua itu sebenarnya gerakan tangan ini menurunkan nervous adik-adik. Jadi groginya adik-adik. Jadi sebenarnya ini adalah psikologis juga gitu ya. Saya pun juga belajar psikologis gitu ya. Jadi ada nih posisi yang tepat bagaimana untuk komunikasi yang efektif. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kontak mata. Kontak mata menguatkan hubungan. Misalkan ya contoh. Jadi adik-adik gimana nih? Itu kan, nih gimana sih nih gurunya gitu ya. Dosennya gimana sih kok nggak ngeliatin ke saya untuk kontak mata? Kok kayak songong banget gitu ya. Atau ini kayak sombong banget. Nah, itu akan membuat kontak mata itu rasa percaya diri adik-adik. Jadi menunjukkan ketertarikan pada pembicaraan yang saat ini ya membangun hubungan lebih kuat. Jadi saat berbicara kita biasanya ada kontak mata, kepercayaan diri dan rasa hormat. Jadi kalau misalkan kita gimana kamu? Nggak tahu Bu. Itu kelihatan bahwa orangnya pede. Gitu. Kita bisa lihat dari kontak matanya. Nah, adik-adik bisa nih, udah mulai berkomunikasi secara efektif, walaupun di sosial media maupun adik-adik di dunia nyata. Kita perlu adanya penguatan tentang ini. Nah, kemudian ada komunikasi tertulis. Jadi nanti mungkin di UAS saya cek ya, kalian open open saya pasti akan nonton yang memang open untuk campnya nanti saat UAS. Sekarang nggak apa-apa, saya presentasikan ya. Jadi nanti untuk saya akan lihat ini. Oh, penul apa dari pertama tubuhnya positif nih, gitu. Gesturnya ada, komunikasi verbalnya jelas, mendengarkan dengan aktif. Ada yang memang, misalkan ya, saya butuh masukan. Misalkan nanti ada Dewi atau Dwi nih, misalkan. Tian misalkan, Tian, Lilik, Momina, Mina ya saya panggil, atau Momi, Momi, Momina, Momi ya, tapi Mina aja ya. Mina aja dulu. Nah, Mina Mutia, oke. Lilik, Lilik ya namanya, atau Lili, lebih bagus ya. Kayak penyanyi itu. Lilik aja Bu. Oke, jadi di sini nanti misalkan contohnya Lilik gitu ya, sama Mina. Nah, ini nanti ketika Lilik mempresentasikan saat UAS, saya minta Nina untuk menilai presentasinya si Lilik. Dan bahkan sebaliknya, misal mungkin akan ngacak gitu ya. Oke, pertama Dewi maju gitu. Kemudian Dwi menilai ya. Terus kemudian Dwi maju, Fitran menilai ya. Lilik maju, Tian menilai ya. Kemudian Mina maju, Tian maju, Mina menilai ya. Dan Mina maju, Mutia menilai ya. Dan Mutia maju, Dewi menilai. Gitu. Jadi nanti nggak hanya saya yang menilai. Ada masukan-masukan untuk adik-adik secara komunikasi yang efektif. Gitu. Setelah kontak mata, kita hubungannya erat. Nah, di situ kita bisa lihat nih, percaya dirinya adik-adik gimana dari kontak mata. Nah, mungkin nanti agak grogi sedikit atau bagaimana. Cuman nggak masalah kan kita cuman kelas kecil. Kalau kita online, ya mau grogi kayak gimana ya jangan grogi kecuali di depan umum. Saya pun waktu itu saya ngajar 150 orang satu satu hall gitu ya. Banyak banget adik-adik. Tapi mau nggak mau. Nah, di depan itu awal-awal saya grogi. Aduh, gimana? Udah, pede, 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 pede. Gitu.
Nah, awal-awal tuh mungkin kakinya goyang-goyang gitu ya. Tangannya udah mulai dingin gitu. Nah, tapi dari situ pun kita semakin berlangsungnya saya untuk mempresentasikan, ternyata semakin juga untuk pede di depan umum. Nah, itu adalah tips dari komunikasi. Nah, ini mungkin waktunya tinggal sebentar lagi. Adik-adik nanti join lagi ya, saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Join lagi ya.